Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama Ari Dan Ica di Icari Podcast. Pasutri Mediocre Dengan obrolan super. kita udah lama ya nggak rekaman lagi. Maksudnya nggak on cam lagi. Iya, kemarin beberapa episode. Ini kita udah episode berapa ya? Udah sekian lah kayaknya. Belasan lah ya. Udah belasan episode. Terima kasih juga buat teman-teman yang selama ini sudah ngikutin nih Cari Podcast. Betul. Yang sudah komen. Kami menerima banyak komen yang alhamdulillah yang responsif. Ya. Dan kalau kata Ivan tuh menggugah. Menggugah ya. Dia tergugah dengan konten kita. Mereka iya. Jadinya merespon kan? Iya betul. Gitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kita misalnya ngobrol-ngobrolnya juga mungkin ada yang tidak berkenan gitu. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kan, kita minta maaf aja dulu. Oh iya benar. Karena kan manusia tanpa tak hilaf. Ya. Sebelumnya tapi terima kasih dulu kepada sahabat dan keluarga Icari yang sudah mendukung Icari. Oh iya betul. Di program crowdfund kita. Ayo dukung terus. Biar support terus. Nih kan kita akhirnya jadi kita on cam lagi. Alhamdulillah ya, soalnya kita juga udah upgrade ya sedikit lah ya. Iya, upgrade tools nih sekarang udah ada ruang kerja, udah ada meja. Udah kita udah upgrade studio. Iya, udah menstudiokan rumah ini. Kita mau ngebahas soal menyikapi anak sakit. Iya. Kenapa disikapi ya? Kenapa disikapi? Ya karena memang kita harus bersikap. Iya sih. Nggak, tapi memang kenapa kita ambil tema menyikapi anak sakit, karena anak kami qadarullah dapat ujian berupa sakit. Jadi sakitnya itu sebenarnya awalnya sakitnya biasa gitu, sakit cacar biasa gitu, dan kejadiannya juga ini sekitar setelah Lebaran ya. Sebenarnya tiga-tiganya yang kena gitu. Iya, sebenarnya tiga yang kena, tapi yang anak kedua ini qadarullah pas sekitar seminggu sakit cacar itu kayaknya keadaannya agak semakin memburuk gitu sampai harus dirawat di rumah sakit gitu. Dan ya long story short lah, jadi kita sempat sampai ke dokter spesialis saraf gitu. Dokter anak subspesialisasi syaraf. Ya, begitu maksudnya gitu. Dan ternyata dari virus cacarnya itu masuk ke tulang belakang dan bikin dia jadi limbung gitu kalau jalannya. Iya, bergerakan jadi kayak orang mabuk gitu. Gitu. Jadi ya itu sebuah challenge baru sih maksudnya dari karena selama ini juga kita kan belum pernah ya ada kejadian ya, maksudnya ini baru pertama kali ini kayak adanya kok kayaknya serius gitu sampai yang dari seminggu cacar itu seminggu setelahnya tuh benar-benar nggak ada perbaikan sama sekali gitu, bahkan dia benar-benar cuma tiduran aja. Iya. Nggak bisa bangun gitu. Jadi kalau misalnya dia bangun, dia akan muntah gitu. Akan bahkan kayak duduk aja tuh dia terus tiba-tiba terus pusing gitu, terus habis limbung, goyang-goyang. Kalau dipaksain sama dia muntah gitu, kayak agak sedikit khawatir juga sih gitu kan. Sedikit doang khawatirnya. Banyak khawatir. Ya, jadi tuh ya sebenarnya kondisi tubuhnya karena dia muntah itu karena dia pusing. Jadi ketika dia makan tuh muntah karena dia pusing. Karena kan kita kalau pusing kan pasti enek ya gitu. Gitu ya udah jadinya cek ke dokter anak subspesialis saraf anak. Ada virus di tulang belakangnya. Jadi menghambat gerakannya. Akhirnya dikasih obat syaraf gitu. Gitu. Akhirnya alhamdulillah dengan proses penyembuhannya berapa? 2 minggu ya sebenarnya. Dari dia dikasih obat itu sebenarnya sebelum ke subspesialis saraf itu udah sempat dirawat di rumah sakit dan ditangani sama DSA. DSA-nya juga ngasih obat yang sama tapi
dosisnya belum cukup ternyata menurut spesialis sarafnya. Spesialis sarafnya. Ya, jadi memang kayak ini karena kondisinya memang mengganggu sarafnya gitu. Karena konteks kami kemarin kan dapat ujiannya anaknya sakit gitu kan. Nah, kamu sebagai ibu / istri, ibunya / istri. Enggak dong. Oh iya ya. Nah, kamu sebagai ibu dan sebagai istri, aku sebagai ayah dan suami, gimana tuh nyikapin ujian seperti itu gitu. Konten kita tuh sebenarnya itu, jadi bukan ngebahas soal penyakitnya, enggak, tapi ya ujian selalu ada kan, bagaimana menyikapi kondisi itu sebenarnya. Jadi gimana nyikapin kamu sebagai ayah? Enggak, sebenarnya sih aku bukan sebagai ayah, kalau sebagai ayah Ngeselin banget. Kalau sebagai sebenarnya, ya aku kan ngerawat ya. Aku yang nemenin dia di rumah sakit. Karena setiap anak-anak kami sakit pasti aku yang nemenin gitu kalau di rumah sakit. Terus abis itu, tapi yang kemarin sakit itu aku nggak cukup sabar sebenarnya. Mendampingi dia dalam perawatan itu. Ada marah-marahnya gitu, ada keselnya sama dia karena dia muntah. Ya kan, ya, dan itu juga kamu nggak, maksudnya itu sebelum kamu mengetahui kalau dia ternyata muntah-muntahnya itu karena pusingnya itu kan. Iya, benar. Ya jadi maksudnya kayak kamu nggak mau berempati sama si Arham itu. Iya. Karena kamu pikir udah sembuh kok kamu masih ngerasa lemas-lemas aja sih gitu-gitu kan. Kayak gitu ngerasanya. Iya, gitu. Jadi sampai akhirnya ya karena dengan berbagai prosedur dan diagnosis oleh dokter, ya sebenarnya sih aku nyikapinnya gini sebenarnya. Yang pertama banget kalau buat aku ya, aku nggak pusing dengan kondisi, situasi, konteksnya ini adalah penyakit. Apapun kondisinya itu, aku tenang. Begini, aku memilih untuk ya udah sih gitu. Oh gitu. Iya. Ya ini dari Allah gitu, dari Tuhan, dari Allah. Karena buat aku ada contohnya kok Nabi Ayub. Jadi ya itu memang dari Allah gitu. Jadi kayak ya udah gitu, terima sakit pertamanya gitu loh. Tapi memang menyikapi itu, istilahnya kan itu pertama faktor keimanan aku dulu yang aku utamakan. Aku beriman ini penyakitnya adalah dari Allah. Apakah itu bentuknya sebagai ujian atau bukan ujian gitu, misalnya siksa atau kalau azab gitu. Azab nggak ada. Ujian atau siksaan, hukuman. Nggak tahu itu kita cuma bisa berasumsi aja. Tapi aku memilihnya untuk berasumsinya ujian gitu. Tapi yang pertama adalah ya aku mengimani dulu ini penyakitnya datang dari Allah. Biar apa? Biar tenang. Tapi kamu nggak sabar juga. Nah, yang keduanya adalah ketika kita menempatkan, kalau kata Bapak, ketika kita menempatkan Allah yang pertama, yang keduanya adalah urusan setan. Gimana? Yang pertama, kalau kita menempatkan Allah yang pertama, yang kedua itu adalah urusan setan. Setan akan mulai bekerja. Ngerti nggak sih? Enggak. Kalau dari awal udah marah-marah, berarti setan udah berhasil. Karena kita lupa sama Allah. Tapi kalau dari awal udah ingat Allah dulu, nah dia akan ganggu tuh. Ngerti nggak sih? Oh, jadi kalau misalnya kita nggak ke Allah, kalau misalnya kita nggak ke Allah di pertama, ya udah kayak istilahnya setan nggak akan kerja gitu. Iya, karena dia udah berhasil. Iya, jadi kerjanya dia level 1 lah gitu. Iya. Kalau misalnya kita belum nggak sadar, nggak aware kalau misalnya ini tuh ujian dari Allah gitu. Itu berarti ya udah itu level 1-nya buat setan gitu maksudnya. Iya, dan dia ya udah, ntar yang berikutnya pasti kita akan cemas, stres, depresi, kayak gitu loh, marah-marah apa-apa. Nah, tapi kalau level pertamanya udah ingat sama Allah, dia pasti akan menggunakan naik level ya ininya. Skillnya dia akan dinaikin untuk tetap ngebuat
kita supaya lupa. Oh gitu. Kalau itu adalah dari Allah sebenarnya. Berarti dengan cara kamu marah-marah, nggak empati sama Arham Iya, itu. iya. Jadi setan di dalam hatiku tuh aktif. Kayak gitu. Tapi aku bingung kenapa orang bilang kita nggak boleh nyalain setan. Ya karena mereka setannya. Nah iya itu. Karena sebenarnya aku menyadari Kan ada setan di dalam manusia. iya, di dalam hati itu kan tempat bernaungnya setan. Selain itu juga kan. Makanya Rasulullah waktu masih kecil, masih anak-anak, dadanya dibelah sama malaikat, dibersihin, dihilangin wadah setannya itu. Jadi ya udah, enak kan. Nah, ya maksudnya ya menurut aku tuh yang pertama adalah menyikapinya aku adalah dengan cara oh ini tuh dari Allah. Dari Allah semua apa ya, semua kondisi sakitnya, ujiannya, susahnya, rasa nggak enaknya itu maksudnya bukannya apa yang dialami nama Arham ya, bukan dialami nama kita anak kita, ya udah itu ya memang dari Allah juga, tapi gimana kita nyikapin sebagai orang tua, buat aku yang pertama ultimate-nya ya kita harus terima dulu itu takdir Allah. Nah yang keduanya baru diusahain untuk sembuh, kayak gitu. Ya dengan kita nyari ya, solusi. Nyari solusi, tapi ini nggak boleh buat aku nih, buat gua nih ekstrimnya, nggak boleh ingin supaya anak itu sembuh. Bukan anak itu sembuh, nggak boleh mikirnya tuh untuk ini untuk kehidupan gitu loh, maksudnya untuk biar sehat lagi. Apa sih maksudnya? Iya maksudnya malah jadi fokus ayo sehat lagi biar bisa main, biar bisa apa, sekolah, iya biar bisa sekolah. Terus, jadi bukan duniawi gitu loh maksudnya. Terus jadi apa? Ya udah, usahain aja sembuh gitu. Kalau ternyata karena aku waktu itu posisinya kan udah kayak gini kan. Oh ternyata dia apa namanya? Kan aku pernah bilang sama kamu kan. Ini worst case-nya adalah pertama dia kena sarafnya. Karena kan bener kan? Jadi ternyata dari DSA disaranin ke THT, dan THT udah dicek aman. THT menyarankan ke MRI, berarti kan sarafnya tuh. Nah, aku udah langsung menyiapkan hati untuk oke, kalau misalkan memang ini adalah ketentuan Allah, Arham cacat dengan di kondisi dia harus kayak gitu seumur hidup, so be it gitu loh. Aku nggak mau apa ya, aku bukan nggak mau berusaha, tapi gimana ya, manusia itu tuh udah usaha aja, maksudnya jangan kita berusaha untuk mendapatkan hasil gitu loh. Oh oke. Tawakalnya itu loh. Nah iya udah, jadi kayak ya udah, ya misalnya oke, ke DSA, terus ternyata dia mau kondisi masih kayak gitu, ya udah terima aja terus. Ya udah, oh gitu dok ya, ini aku bilang, kalau dokternya nanya gimana kondisinya, udah ini belum, udah bisa apa, udah sehat belum? Ininya sih dia udah mau makan, udah apa, tapi masih limbung nih gitu, masih itu. Oh gimana ya, kenapa ya? Nah, akhirnya kan ke THT. Tapi ternyata wah harus disaranin buat MRI gitu kan. Ya udah kalau MRI kan dokter saraf dong. Ya udah, jadi kayak jadi ini kita make sure di dokter saraf apa hasilnya. Kalau emang for the worst case adalah ya udah dia akan permanen seperti itu, ya udah. Ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa juga gitu loh. Aku udah sampai di titik ya udah nggak apa-apa, mau gimana. Tapi kita tetap usahain untuk sehat lagi. Iya gitu. Untuk sehat lagi, tapi bukan dengan. Tapi kalau ternyata takdirnya dia ternyata nggak bisa sembuh ya nggak apa-apa juga gitu. Iya maksud aku gitu. Tapi bukan apa ya, bukan jadi apa, jadi bikin kita ngoyo untuk sembuh gitu loh. Aku tidak meletakkan ngoyo di depan segala-galanya. Gitu loh, meskipun sebenarnya aku tuh orangnya ngoyo untuk beberapa hal ya. Kayak gitu sih. Kalau kamu gimana nyikapinnya? Kalau aku pengalaman kemarin awalnya tuh aku marah. Maksudnya gimana ya? Kan dia di hari Jumat itu tuh, maksudnya di hari pertama dia bilang dia pusing-pusing, dia kan pas kemarin itu semalamnya tuh mereka tuh begadangan ya, maksudnya mereka main game gitu. Si Arham dan abangnya dan adiknya tuh kita udah tidur duluan, mereka masih main gitu. Terus ya udah, terus tapi kan karena juga masih libur kan, jadi ya udah gitu, biarin lah main-main gitu. Terus nah pagi-paginya
dia pas bangun tidur itu langsung dia bilang pusing kan. Nah itu tuh aku kan nggak terbiasa untuk ngeladenin atau sih maksudnya nggak terbiasa untuk melayani anak-anak gitu kan. Jadi makan aja, udah makan bang, makan mas gitu. Jadi ya paling ya aku cuma nyiapin makan gitu, maksudnya nyiapin sarapan as it is aja gitu. Ada apa yang ada apa di dapur ya udah itu aku bikinin buat si Arham. Waktu itu adanya cuma mie doang kan, gitu kan mie-nya aku bikin pakai telur gitu, terus aku suruh dia makan. Terus dia nggak mau makan, entah kenapa kayak nggak mau makan makanan yang aku kasih gitu. Terus aku marah kan, makanlah gitu, pusing gitu, masih pusing. Terus kayak di saat itu aku kayak kesel gitu loh sama dia karena ini orang manja banget sih. Jadi kayak nggak kebiasa ngelihat anak nggak kebiasa manjain anak kan. Jadi orang maksudnya itu sampai makanan udah sampai aku taruh di samping kasurnya dia gitu. Maksudnya dia sambil tiduran sambil pusing. Oke, lo pusing nggak bisa bangun segala macam, ya udah Bu anterin nih, aku anterin nih, Bu anterin ininya makanannya, ya udah kamu tinggal makan gitu. Dia masih nggak mau, dia maunya disuapin gitu. Terus aku tuh kayak yang apa-apaan disuapin, orang kamu bisa makan sendiri, udah makan sendiri sana gitu. Tapi dia juga masih nggak mau makan kan, masih nggak mau makan. Terus akhirnya nggak makan tuh dia, akhirnya cuma tidur gitu. Dia bangun pusing, nggak mau makan, nangis tidur lagi gitu. Dan ya itu alertku belum muncul tuh pas di situ. Jadi kayak, dan aku juga pas lagi ada meeting juga kan, ada call sama kerjaanku waktu itu gitu. Jadi kayak aku masih mentingin kerjaanku dibanding anakku gitu. Jadi sampai akhirnya pas ya kamu bilang kan si Arham pucet gitu kan, sampai akhirnya share ke grup keluarga, terus sampai mereka juga panik gitu. Terus emang gawat banget ya, aku nggak ngeh gitu kalau ternyata itu emang segawat itu gitu. Jadi kayak karena dia muntah-muntah. Iya, karena habis dia itu muntah. So aku gua kasih minum kan, maksudnya biar dia nggak dehidrasi, tapi ternyata karena dia pusing itu ya semua yang dimasukin muntah lagi, akhirnya dia dehidrasi. Iya, akhirnya karena itu. Tapi ya berarti ya memang awalnya karena dia pusing itu gitu kan, karena pusing jadi dehidrasi. Nah waktu itu aku mikirnya karena dia pusing, dia karena dehidrasi jadi dia pusing gitu. Terus tapi salah. Nah, dan aku tuh pas kayak ngeliat dia dehidrasi kayak gitu, karena kan dia sebelumnya udah pernah pengalaman dia juga muntah banyak, dan muntah yang kemarin dia ini nggak sebanyak yang dulu kan. Jadi kayak aku punya buffer bahwa tingkat keparahan yang paling parah adalah kalau misalnya dia udah muntahnya sampai gitu, sampai yang benar-benar banyak banget, dan sampai dia tuh lemes banget yang emang pucet banget, kurus banget, kayak matanya juga udah colong gitu, kayak gitu lah pokoknya. Itu yang menurut aku kayak udah parahnya gitu. Cuman kalau aku lihat kemarin kayak dia agak pucet gitu. Ya memang dia juga makan muntah, tapi aku mikirnya itu muntahnya nggak segitunya. Jadi aku kayak pikir bufferku dia masih di atas buffer gitu, masih aman gitu kan. Terus sampai akhirnya disaranin juga sama keluarga gitu kan, sama adik-adik, sampai udah ini aja periksa aja gitu. Ya udah akhirnya kita periksa karena dibantuin sama adik juga kan, sama si terus akhirnya disuruh dirawat gitu kan. Kita bawa ke DSA gitu kan. Terus habis itu ternyata kata DSA-nya disuruh dirawat kan, karena udah dehidrasi parah, cuma masuk 4 kentang kan waktu itu. Ya kayak ini udah seharian kayak gini ya gitu. Ya udah, terus dia agak-agak panik, maksudnya bukan panik, agak-agak worry juga gitu. Terus ya udah kayak dirawat aja deh untuk observasi gitu. Nah udah akhirnya ya udahlah dirawat gitu akhirnya. Terus nah di situ aku masih kayak belum panik sih, kayak belum kepikiran, belum ada pikiran bahwa nanti akan gimana gitu loh. Oh ya? Enggak, belum ada. Seriusan? Belum ada. Jadi kayak oh ya udah jalanin aja, maksudnya ya udah dia ini dia sakit. Ternyata sakit nih. Ya udah. Ternyata dan dia juga agak sebenarnya udah ada agak oleng ya.
Ya, cuman olengnya kita pikirnya karena waktu itu karena ada hidrasi parah gitu, ternyata ya kebalikannya gitu. Jadi udah oleng terus tapi ya udah next stepnya apa, aku cuman mikir ya udah next stepnya apa, dirawat. Oh ya udah dirawat, siapa nih yang mau jagain gitu. Tadinya mau aku tapi akhirnya ya udah kamu aja gitu kan yang dirawat, yang jagain. Ya dari situ aku masih kayak ya udah kamu ini, ya udah kayak masih ada mindset bahwa apa ya, positive thinking dia akan sembuh gitu eventually gitu. Aku mikirnya jadi kayak ya udah kita harus jalanin dehidrasi yang bisa disembuhkan melalui di observasi gitu, dirawat ya alhamdulillah, kan juga ada dikasih obat juga segala macam, udah insyaallah sembuh gitu. Jadi aku mikirnya juga belum mikir bahwa nanti akan worry ke arah lain gitu. Nah sampai sebenarnya sih karena aku juga kayak nggak mau membebani pikiranku jadi overthinking ya, karena aku punya kebiasaan buruk kalau misalnya udah overthinking jadi berlarut-larut gitu. Jadi aku nggak pengen overthinking jauh-jauh gitu. Terus sampai pas momen dimana kita ngobrol abis dirawat akhirnya kita ya udah pakai obat aja gitu dulu, maksudnya minumin obat dulu gitu kan. Minumin obatnya dari dokter. Yeah. Dokter EDSA itu kan. Yeah. Karena minggu depan harus kontrol lagi kan, kita habisin dulu obatnya. Tapi ternyata udah sampai hari ke-4 atau hari ke-berapa gitu nggak ada perbaikan kan, kayak gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan signifikan juga. Dia masih pusing, dia masih nggak bisa duduk, masih nggak bisa berdiri gitu, dia masih belum kelihatan perbaikannya gitu. Itu baru aku kayak kok nggak sembuh ya gitu. Terus baru kayak besok kita ngobrol, kayak kamu mencetuskan kata-kata yang bikin aku overthinking, kayak gimana kalau misalnya cacat permanen gitu. Ya karena memang buat gue ya itu memang karena gue kan orangnya aware sebenarnya. Aku kan orangnya aware ya, kayak oh ini kayak gini. Nah aku kan selalu menganalisis fakta-fakta yang update. Oh dia kayak gini kondisinya, karena badannya kuat tapi pusing, tapi limbung, tapi apa. Jadi ya aku udah mikir memang ini kalau THT nggak ada masalah, berarti sarafnya ini yang kena nih. Nah kalau sarafnya yang kena itu di otaknya kena, kan nggak tahu kan. Nah kan kalau MRI kan karena memang disaranin MRI. Kalau MRI kan tetap aja yang harus baca kan orang spesialis saraf kan, dokter juga. Kalau main MRI itu kita nggak tahu tujuannya apa, ya udah akhirnya ya udah aku juga kayak ya apalagi gitu worst case-nya, tapi aku cuma worst case-nya oke, dia permanen seperti itu ya udah, tapi bukan mati gitu loh, bukan meninggal gitu. Karena kalau misalkan kondisinya emang udah mau menuju ke meninggal itu ada apa ya? Ada beda gitu. Iya, maksudnya ada bedanya gitu loh, maksudnya. Maksud aku tuh pasti kayak, tapi kayak ya udah permanen aja. Terus ketika aku mencetuskan, ya jadi kepikiran, jadi kayak overthinking, kayak apa karena salah gue ya gitu, kayak karena yang aku bilang tadi kan di awal, dia bilang itu aku nggak langsung cepat tanggap untuk ini dia gitu. Jadi ada kayak gitu-gitunya. Terus kayak gimana ya, gue sanggup nggak ya, siap nggak ya gue ngejalanin, lebih kayak pergumulan batin, gimana aku menghadapinya sih sebenarnya. Bukan karena mikirin gimana ya nanti si Arham gitu, tapi kayak lebih ke gimana ya gue bisa nggak ya nanti ngadepin misalnya dia harus hidup dengan kondisi kayak gitu, gue bisa nggak ya tetap apa ya istilahnya, be there for him gitu. Oh, kamu jadi lebih ngeliat ke diri kamu sendiri ya? Iya, egois banget ya. Makanya aku bilang, aku selalu meletakkan segala sesuatu tuh ya udah nih Allah gitu loh. Allah, for the shit happen atau the good thing happen tuh kayak ini Allah gitu loh. Ya iya,
Iya, memang aku juga seperti itu, sama. Iya. Cuman di akunya lebih ke kayak mempertanyakan kesanggupanku gitu. Ya, berarti kan sebenarnya ketika kamu mempertanyakan kesanggupan kamu, itu kan bukan berarti aku nggak mempercayai Allah dong. Justru menurut aku itu situasi yang apa ya? Yang ngebelokin kamu dari tadinya kamu percaya sama Allah gitu, terus jadinya jadi meragukan diri kamu sendiri. Karena kan sebenarnya ya nggak usah, ya udah gitu, nggak usah ragu gitu loh. Nggak usah ragu sama diri kamu sendiri gitu loh sebenarnya. Pasti bisa sebenarnya. Selama kamu yakin, ini kan Allah yang menentukan gitu, ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih maksud? Enggak. Jadi kalau misalkan kamu pertama yakin sama Allah, oh iya gue yakin sama Allah, tapi tiba-tiba jadi meragukan diri sendiri. Loh tunggu. Berarti kalau gitu keyakinan yang pertama buat Allah itu apa? Karena harusnya inline gitu loh, tapi malah jadi putus gitu loh, ngerti nggak sih? Ya gitu apa? Menurutku gitu. Ya kalau aku sih mikirnya ya keyakinan sama Allah ya iya gitu maksudnya. Atau terpisah gitu ya, yakin sama Allah ya udah yakin, tapi kalau misalnya untuk ya, strategi keyakinan diri sendiri beda lagi sama ya keyakinan Allah kalau kataku. Ah ya itu yang menurutku yang keduanya adalah kerjaan setan. Jadinya dia meragukan diri kamu sendiri. Jadi kamu dibikin ragu sama diri kamu sendiri atas keputusan yang kayak gini gitu loh. Takut sama diri sendiri gitu loh, ngerti nggak sih maksudnya? Ya itu kayak orang gini loh, kayak orang oh ya kita kan harus sholat untuk supaya mendekatkan diri sama Allah. Tapi udahlah gue nggak usah sholat lah, ngapain orang gue belum jadi orang baik gitu. Padahal sebenarnya bukan itu konteksnya. Kalau kita percaya emang harus sholat untuk mendekatkan diri sama Allah, ya lakukan sholatnya gitu loh. Kalau kita emang udah beriman sama Allah dengan kondisi situasi, ya Allah memberikan anak kita sakit kayak gitu ya misalnya. Ya harusnya kita yakin nih, ya kita bisa ngejalanin ya sebenarnya apapun kondisinya. Ingat gak sih kayak waktu kita bisa nggak ya jadi orang tua gitu loh? Iya, ya itu maksudnya aku bukannya jadi apa ya? Aku percaya gitu, aku yakin aku bisa ngejalaninnya gitu. Maksudnya kalau misalnya memang udah ditetapkan seperti itu, ya aku eventually pasti akan bisa. Cuman ya tetap ada pengalaman aku, ya aku tetap ada kecemasannya gitu. Kecemasannya tetap ada. Dengan kecemasanku itu aku jadi bisa berpikir solusi apa ya harus aku lakukan gitu loh maksudnya. Kayak tapi kan solusi dari Allah. Iya juga, tapi kan maksudnya terus gue diem aja gitu kan enggak gitu. Enggak, kan nggak ada yang nyuruh diem. Iya, ya itu maksudnya itu. Jadi kayak aku harus melakukan apa ya supaya ada pintu rezeki yang terbuka gitu loh. Kayak gitu misalnya kalau misalnya sekarang mungkin udah lebih cenderung ke arah spiritual gitu. Jadi ya udah berarti caraku adalah ya aku dengan sholat duha, dengan baca al-waqiah gitu-gitu. Cuman kalau konteks sakit itu gimana pas itu akhirnya kamu cemas? Ya akhirnya aku juga nggak mengikuti kecemasanku itu sih. Jadi kayak ya udah kayak ada kecemasan itu, tapi ya udah percaya aja, apa istilahnya ikhtiar aja dulu gitu. Kayak kan udah ada udah ada rencana untuk ke dokter syaraf nih. Udah ada opsi-opsi lah ya. Opsi ke dokter syaraf. Terus sekarang apalagi kan juga ada kayak saran-saran gitu kan dari orang, kayak misalnya ya jadi dapat saran dari berbagai macam pihak lah gitu, kayak yang juga memang pendapatnya itu mumpuni gitu untuk kita pertimbangkan gitu. Terus dari situ kan juga kita akhirnya tadinya kan kita mau kontrol dulu ya kan, mau kontrol dulu ke dokter DSA itu, baru habis itu nanti action next stepnya mau kayak gimana gitu. Cuman kan kayaknya untuk nunggu seminggu lagi kayak misalnya itu udah hari keempat, hari kelima nggak ada perbaikan, terus kayak gimana ya, kayaknya kalau misalnya mau nunggu obatnya habis atau sampai ke minggu depan kok kayaknya kelamaan ya, takutnya. Kamu ngerasa gitu ya? Aku ngerasa gitu. Oh, kalau aku sih enggak. Tapi kan pada akhirnya juga kamu juga memutuskan ya udah deh, setelah dapat opsi-opsi bahwa kita ke dokter syaraf aja gitu kan, akhirnya ya udah deh, besok aja deh kita cek. Iya, gitu kan. enggak. Soalnya kan kalau aku tetap opsi pertamanya adalah nunggu obatnya habis dan kita ke DSA. Tapi mati. Dari mana tuh?
Kamera rolling, action. Iya maksudnya, aduh. Apa sampai mana tadi lupa ya? Iya. Maksudnya? Lupa sih. Ya udah intinya, ya udah sekarang kita mau ngomongin apa? Iya maksudnya intinya ya udah lillahi ta'ala aja. Mengesalkan dong nggak sih? Waktu itu tuh apa ya maksudnya nyikap sebenarnya tuh dengan kondisi anak kita waktu itu sakit, sebenarnya itu tuh jadi turning point aku banget untuk nyikapin hidup sebenarnya. Yang pertama itu adalah ya harus beriman sama Allah, udah. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Terlepas agama kalian apapun ya. Kalau konteks kita adalah Islam, ya beriman sama Tuhan dulu yang pertama gitu loh. Kalau Tuhan lo akal lo ya berarti ya lo beriman sama akal lo gitu. Oh gitu. Maksud aku tuh ya buat konteks kita tuh kayak ya Allah tuh supreme being gitu kan. Kok being sih? Enggak ya. Pokoknya zat yang paling maha nih. Ya being zat bukan sih? Enggak, bukan. Being itu bukannya makhluk ya. Zat. Iya ya? Iya. Nggak tahu. Kamu ambil bahasa Inggris. Maksudnya yang pertama itu. Jadi yang ke bawahnya tuh udah nggak perlu mikir. Buat aku tuh nggak perlu mikir. Jadi kan kalau tadi kan kamu bilang pasti ada kecemasannya nih. Nah terus kan kamu ngelihat perkembangannya nggak ada kondisi jadi membaik kan anak kita si Arham. Nah terus tapi buat aku tuh oke, opsi yang sudah pasti adalah ke DSA. Tapi sambil menuju opsi tersebut, aku kan nanya. Aku udah tahu, oh oke ini syaraf. Jadi aku udah membuat konstruk di otak aku adalah butuh spesialis saraf anak. Tanya sama grup sekolahku, grup WhatsApp dimanapun. Nanya, terus banyak dapat rekomendasi. Oke. Terus akhirnya dan kebetulan kita dapat rekomendasi yang memang mengerucut sama dua pilihan dokter subspesialis saraf kan sebenarnya. Subspesialis saraf anak, iya maksudnya nah kayak gitu. Jadi itu kan bukan, nah yang tadi aku bilang tuh, apakah itu usaha kita? Apakah hasil opsi, ada dua opsi itu adalah hasil kreasi atau usaha dari orang, maksudnya gini, apakah itu ciptaan orang-orang yang ngasih solusi ke kita? Enggak kan? Ngerti nggak sih Mas Oko? Solusi maksudnya? Itu dari orang-orang lah. Enggak lah, Allah sudah menentukan itu. Buat aku tuh kayak gitu. Kenapa meletakkan Allah yang pertama? Jadi biar kita tahu urusan kita tuh dari awal tuh project leadernya adalah Allah gitu loh, maksudnya. Project momentum itu tuh Allah yang nentuin. Jadi semua opsinya akan terlihat baik. Gitu loh maksud aku. Meskipun orang-orang itu juga kan bisa aja dia ngasih banyak dokter ini. Contohnya kayak si salah satu temen ngasih, dokter ini aja Ray gitu. Lo kenal? Enggak sih. Aku pikir konteksnya adalah dia kenal dan dia memang pernah ada keterlibatan emang kondisi syaraf gitu loh maksudnya. Maksudnya emang pernah ada situasi yang memang dia mengharuskan pakai jasa si dokter ini gitu. Tapi ternyata enggak, ini kenalan gua doang gitu, gua kenal gitu loh. Jadi kan konteksnya nggak dapet kan sebenarnya gitu loh. Nah tapi kan memang ada orang-orang yang memang, oh iya gue tahu kakak gue ini, gitu, ada yang ini. Jadi itu udah opsi-opsi terbaik sebenarnya kan gitu. Ngerti sih Mas Oko? Ngerti sih, tapi kayak untuk jadi aku melihat itu opsi yang ditentukan itu tuh udah Allah tulisin. Oh iya, kalau itu sih ya memang udah Allah tulisin. Iya, tapi kan kalau aku ngelihatnya ya itu juga bagian dari usaha kita juga gitu loh. Iya, tapi sebenarnya usaha kita tuh juga Allah yang nomor satu sebenarnya.
karena kita meletakkan Allah yang pertama gitu loh. Ya kalau kamu kan setuju, kalau kamu kan selalu setuju sebenarnya. Iya. Kayak gitu ya. Tapi tetap ada usahanya gitu loh, maksudnya. Iya. Karena kalau misalnya kamu ngomongnya, maksudnya kan kalau kamu kayak coba tanya sama kan tetangga kita juga ada kondisi yang menyerupai kan. Iya kan. Habis itu kan kamu juga usaha untuk bertanya kan. Ngerti nggak sih? Habis itu kan dia juga itu nyari. Kan, tapi aku ngobrol sama dia setelah kita udah ke dokter syaraf. Udah setelah ke dokter syaraf? Iya. Bukan sebelumnya? Setelah. Oh. Aku nggak nanya-nanya gitu? Nanya-nanya ke dia untuk minta saran, enggak. Kamu nanyanya kemana? Aku nanyanya nggak nanya sih. Nanya. Kan kamu yang nanya? Iya sih, aku yang nanya. Iya, kamu yang nanya. Iya, maksudnya aku nanya. Iya, makanya soalnya kan aku mikir kayak, oh ini tuh kondisinya saraf ya udah jadinya. Tapi ya ada orang yang jadi bukan aku yang nanya, jadi orang approach ke aku. Oh iya. Ada teman kita yang approach ke aku juga kayak, gue liat di grup kayak gitu. Gue liat di grup si Arham sakit. Ada beberapa tuh teman-teman aku yang emang satu grup juga sama kita juga kan. Iya, makanya kan gitu. Kan momentum itu kan sebenarnya bukan kita yang ciptain kan sebenarnya. Orang-orang itu tergerak untuk yang bukan kontrol kita maksudnya. Iya, bukan under kontrol kita semuanya itu. Jadi maksudnya kenapa yang mau aku highlight itu adalah Allah comes first gitu loh maksudnya. Kita harus membiasakan apapun itu kondisi ujian dan hukuman, kondisi semuanya itu pokoknya datangnya dari Allah gitu kan. Iya, Allah comes first gitu loh maksudnya. Jadi kita kayak harus sadar oh ya nih Allah lagi do something about our life gitu loh. Jadi ya nah itu nggak boleh putus sebenarnya gitu loh. Meletakkan itu yang pertama itu nggak boleh putus, tapi setan akan memutuskan gitu. Oke, saya putuskan. Jadi ketentuannya nggak kayak gitu loh maksud aku. Ya udah jadinya ya akhirnya ada opsi itu dan kebetulan kita nyarinya ini si dokter sarafnya lebih dulu. Dokter subspesial saraf ini prakteknya jadwalnya lebih dulu daripada si DSA yang harus kita datengin kan. Oh iya. Iya, karena kan yang kita tahu jadwal di tempat yang satu setelah DSA kan. Tapi ternyata ada opsi di tempatnya yang lain lebih cepat kan jadinya gitu. Jadi ya udah gas aja gitu. Kayak gitu loh. Maksud aku tuh kadang-kadang tuh aku udah di posisi untuk berlepas diri, pusing mikirin apa yang harus gue kontrol ya, apa ya berikutnya ya gitu loh. Jadi kecemasannya itu segera aku singkirkan gitu loh dari awal kan. Misalkan aduh nih besok gimana ya gini, tapi kayak oh iya ya udahlah orang Allah yang ngasih hidup, Allah yang ngasih skenario-nya, Allah yang nentuin project-nya gitu, Allah yang nentuin momentumnya, takdirnya. Ya udah, kenapa pusing gitu loh? Kenapa pusing harus nyari kayak gini? Enggak, tapi jalanin aja. Iya. Ya tapi kalau kataku ya itu benar, tapi kalau aku sih lebih ke ya udah usaha apa yang bisa gue lakuin gitu, masih ada gitunya. Iya, tapi apa namanya? Tapi juga nggak ngoyo yang kayaknya usaha gue ini nanti akan jadi kayak gini. Enggak gitu, nggak ngeliat hasil, tapi lebih ngeliat kayak ya itu tadi yang aku bilang, kayak usaha apa nih yang bisa membukakan pintu rezeki berikutnya gitu. Iya. Kalau aku kayak gitu. Iya sih. Jadi nggak yang diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau diem aja juga bisa kebuka tau. Iya, tapi apa ya, nggak tenang sih. Nah kan berarti kan masalahnya kan di kecemasannya itu kan. Iya, padahal sebenarnya aku nggak tahu, misalnya diem aja itu benar-benar diem aja atau konteksnya memang nggak keluar rumah atau bagaimana gitu. Iya, nggak keluar rumah, diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak berkomunikasi, nggak bersilaturahmi, nggak sholat duha, nggak sholat, nggak apa ya, nggak ada usahanya. Kita ya udah diem aja, kita kayak misalnya lapar ya udah lapar aja, nggak ada usaha untuk cari makan apa gimana. Nggak ada usaha untuk masak, udahlah tidur aja. Iya. Mau tidur. Ya kayak gitu, ya kan gitu juga kocak ya. Iya kan pada akhirnya kan
ada orang yang masakin biasanya pada akhirnya. Iya pada akhirnya, tapi apa atau nggak pada akhirnya lu pingsan gitu, Iya, bisa iya. juga akhirnya yang kayak gitu juga. Pernah? Ya aku sih nggak pernah ya. Iya. Aku selalu, alhamdulillahnya sih memang selalu ada makanan gitu. Ya menurutku apa ya, Allah comes first itu tuh nggak cuma sekedar jadi sebuah oh iya gue tahu kok, iya bener sih gitu, tapi emang bener-bener kayak harus diinternalisasikan gitu loh. Emang harus harus ditaruh pertamanya banget gitu. Jadi bukan jadi kesekian. Oh oke, gue udah ke dokter ini gini terakhir ya udah deh gimana Yaudah, Allah pasrah aja. aja Ya gitu yaudah ya. deh gimana Allah gitu. Enggak, tapi Allah dulu nih yang taruh. Karena menurutku kalau kita taruh di bawahnya yaudah deh Allah dulu deh gitu, yaudah deh gimana Allah deh gitu, kita merasa ini kita udah effort the best gitu loh. Jadi Allah itu akan penentu terakhirnya. Kan kita selalu bilang gini, yaudah kita mah bisa usaha, Allah yang menentukan. Tapi kadang-kadang kalimat itu tuh suka jadi blunder kayak ternyata hasilnya nggak sesuai apa yang kita inginkan dari yang menurut kita usaha kita udah the best effort, udah paling top, udah paling hustle, udah paling wah ini paling top tiernya deh. Terus yaudah deh kita yaudah terserah Allah aja. Tapi ketika kenyataannya takdirnya adalah nggak sesuai sama kondisi itu lebih berat menyikapinya gitu daripada naruh Allah duluan. Kalau naruh Allah duluan, oh ya udah, oke, kondisinya kayak gini nih, oke, Bismillah. Kemarin kan Bismillah dulu ya. Iya. Bismillah dengan menyebut. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan apa? Alhamdulillah akhirnya. Enggak kan? Enggak. Kan yang akhirnya kan walat dolin amin. Kalau misalkan ngeliat susunan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahirabbil alamin kan, segala puji. Jadi kayak kita ya udah nih Allah dulu nih yang diletakkan, 2 kali ngeletakin Allah gitu. Jadi semuanya tentang Allah kan. Baru yang terakhirnya ya kita minta supaya kita jangan jadi salah jalan gitu. Jadi selama proses itu kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan semuanya tentang Allah kan. Kita fokusnya Allah. Oke. Kirain ihdinas siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Itu baru tentang kita. Iya, itu baru tentang kita kan, tentang kita yang mana kita minta sesuatu sama Allah gitu loh. Iya, yang pertama semuanya memuji beberapa kali. Kita punya kesadaran dulu, awareness ini Allah nih. Nyata nih. Nah, yang terakhir itu baru kita menyadari diri kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu kan tentang kita semua yang mana kita nggak bilang ya Allah bantu dong, gue kan soalnya gue udah keren nih, gue udah usaha, gue udah enggak. Tapi kan kita cuma bilang itu kan semua tentang kelemahan kita, tentang kelemahan kita sebagai manusia. Terus ya udah amin. Jadi kayak ya udah, jadi intinya pertama Allah comes first, kemudian kamu lakukan aja apa yang kamu bisa lakukan, tapi pasti akan belok-belok itu. Makanya tadi aku bilang yang kedua itu adalah kerjaannya setan. Jadi gitu guys. Iya gitu guys jadinya. Terima kasih yang sudah menonton. Makasih banyak yang udah nonton, yang tetap kita ajak, tetap support kita, dukung kita melalui program crowdfund Icari. Iya betul, linknya ada di deskripsi. Terus dan tetap apa ya? Semoga terhibur. Iya sih ya, semoga menginspirasi, semoga menggugah batin. Jangan lupa nantikan konten-konten berikutnya. Jangan lupa di share, subscribe, kemudian di like, dikasih rating yang di Spotify. Ya. Terus di komen teman-teman sangat konstruktif sekali, alhamdulillah. konstruktif ya. Iya kan? Iya benar-benar. Iya kan, itu kan membangun yang inilah. Iya betul. Oke, sampai ketemu di konten-konten kami selanjutnya. Ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.